Disclaimer: video audio ini dibuat untuk memberikan knowledge tentang buku yang ingin Anda beli. Kami sarankan Anda untuk membeli buku asli dari toko online ataupun offline. Di channel ini kami memberikan pengalaman baru pada Anda membaca dengan pendengaran. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Teruslah mencari ilmu dan selamat mendengarkan. Chapter 4. Operational Control. Ada aspek dalam bisnis yang sangat mendasar bagi wirausaha maupun di dunia, yaitu komitmen alias memegang janji. Komitmen terhadap semua orang yang terkait dengan usahanya. Dalam bab ini, saya akan fokus pada komitmen kepada 3 pihak, yaitu paling dekat dengan seorang wirausaha, yaitu pemasok, pegawai, dan pelanggan. Kadang saking asiknya kita menumbuhkan usaha, kita lupa dengan mereka yang sehari-harinya membuat usaha kita berjalan, yaitu pelanggan, pemasok, dan pegawai. Terutama 2 yang terakhir. Ada teman saya yang tiba-tiba harus menerima usahanya berhenti sampai batas waktu yang tidak ditentukan hanya karena tidak memenuhi komitmen kepada beberapa pemasoknya. Dan kalau sudah punya reputasi seperti ini, akan agak sulit memulihkan usahanya dalam waktu dekat. Padahal pesanan dari beberapa perusahaan sedang bagus-bagusnya. Anda mungkin pernah mendengar cerita seorang pengusaha real estate legendaris di Amerika yang nyaris bangkrut pada saat sang pengusaha terkenal di beberapa di ujung tanduk. Dia bisa mudah mendapatkan pinjaman jutaan dolar untuk membangun kembali usahanya. Semua berkat reputasi, tangan dingin, dan komitmennya selama ini. Dia adalah Donald Trump. Ada juga cerita dari teman saya pernah kedatangan teman lama yang ingin sharing dengan saya tentang usahanya. Teman yang lama tidak berjumpa datang dengan tiba-tiba ke kantor dan memberikan kabar buruk, usahanya bangkrut. Dan yang lebih miris lagi, sekarang lagi dikejar-kejar debt collector karena hutangnya menumpuk. Belum lagi sebagian barang, dagangan, dan elastase tokonya harus disita oleh debt collector yang lain, sehingga praktis penjualan pun menurun. Teman saya tadi menceritakan dari awal perihal kebangkrutannya, dimulai dari penipuan kecil dalam tokonya sendiri, seperti uang digelapkan karyawan, kehilangan barang dagangan, dan sebagainya, sampai akhirnya terjerat ke bank rentenir. Saya pun menyarankan dia agar menghubungi kembali rekan-rekan bisnisnya dulu, minta tolong sama mereka. Minta tolong pada supplier dan distributor agar diberikan tenggang pembayaran mundur agak lama. Minta tolong kepada teman-teman yang dikenal dengan baik agar mau berinvestasi di bisnisnya lagi. Dan minta tolong kepada debt collector agar diberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran. Kesanggupan rekan-rekan bisnis dalam membantu kita tentunya mengacu pada track record kita selama berbisnis. Apakah track record kita dipandang bagus oleh mereka atau sebaliknya? Dalam hubungan dengan supplier, apakah track record transaksi sudah bagus, pembayaran selalu tepat waktu, target tercapai atau tidak? Dalam berhubungan dengan debt collector, apa sebelumnya kita pernah macet dalam pengurusan angsuran atau tidak? Dan dalam hubungan teman-teman baik kita, apakah kita sudah sangat jujur dalam menjelaskan uang investasi mereka? Dan apakah kita sudah melakukan hal yang sama atau membantu mereka? Jika mereka mengalami kesusahan seperti yang kita alami, kalau track record kita sudah bagus, saya kira banyak sekali yang mau membantu kita. Kebangkrutan itu adalah hal yang biasa bagi pengusaha. Tidak usah terlalu ditakuti atau malah dipikir sebagai garis akhir dalam berbisnis. Saat dulu saya mengalami kebangkrutan, banyak teman-teman yang menolong saya untuk kembali bangkit
tidak hanya membantu saya secara finansial, tapi dorongan dan semangat untuk membalikan keadaan adalah hal yang lebih penting. Belajar dari pengalaman 4 tahun yang lalu, hingga kini saya selalu membangun track record yang baik di mata teman-teman, supplier, distributor, dan juga bank. Bagaimana track record bisnis Anda? Ini bukan jargon. Pegawai Anda memang aset berharga. Banyak perusahaan besar sering berkoar, bahkan aset mereka yang paling berharga adalah karyawan mereka. Saya sangat setuju idenya, dan ide ini berlaku bagi nyaris semua perusahaan, kecil ataupun besar. Brad Sugar dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa indikator untuk merekrut karyawan baru itu sangat sederhana. Kalau Anda bisa menggaji 50% saja dari gaji yang diminta, segeralah rekrut karyawan itu. Tentu saja dengan catatan karyawan baru adalah karyawan produktif. Dalam berbisnis sampai sekarang ini, saya tidak pernah merasa membayar gaji karyawan saya. Loh, kok bisa? Ini karena saya merasa karyawan dalam perusahaan saya sudah bisa menggaji dirinya sendiri. Ambil contoh seperti ini. Saya baru saja merekrut karyawan untuk posisi bagian pembelian barang. Posisi bagian pembelian barang ini sebelumnya dirangkap oleh bagian gudang, sehingga pekerjaannya kurang optimal. Kehilangan barang di gudang lumayan banyak karena proses stocklist yang sering terganggu dengan proses pembelian barang. Dalam proses pembelian barang pun kurang optimal karena ternyata masih ada tempat-tempat yang menjual barang lebih murah daripada tempat langganan karyawan saya di bagian gudang tadi. Setelah saya mendapatkan karyawan baru di posisi khusus pembelian barang, karyawan bagian gudang ternyata bisa bekerja lebih optimal. Persentase kehilangan barang semakin rendah karena proses stocklist sudah berjalan dengan baik. Profit 1. Karena persentase kehilangan barang yang terus menurun, keuntungan bersih perusahaan bisa naik. Karyawan baru di posisi pembelian barang ternyata bekerja sangat baik. Karena orang baru biasanya semangat menggebu-gebu untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Tugas dalam 2 bulan pertama yang saya berikan mencari supplier atau tempat yang menjual barang-barang yang harganya lebih murah daripada yang biasa dibeli oleh karyawan sebelumnya. Dan ternyata beberapa barang memang masih ada harga yang lebih murah daripada yang biasa kami beli. Profit kedua, karena bahan baku lebih murah, profit perusahaan juga bisa naik. Nah, dalam 3 bulan pertama karyawan baru tersebut bekerja di perusahaan saya, profit 1 ditambah profit 2 ternyata masih lebih besar daripada gaji yang diterima oleh karyawan tersebut. Dalam total 3 bulan tersebut, saya kalkulasikan nilainya sebesar 2,5 kali total gaji yang diterima karyawan tersebut. Apa artinya? Dengan kehadiran karyawan baru, ternyata perusahaan saya malah masih untung sebesar 1,5 kali gaji karyawan baru tersebut. Karyawan saya senang karena mendapat pekerjaan di perusahaan saya. Saya juga senang karena membuka tambahan lapangan pekerjaan baru. Perusahaan saya lebih senang karena profit yang diterima lebih besar daripada sebelumnya. Inilah win-win solution. Karyawan dan perusahaan sama-sama senang dan merasa beruntung. Lain lagi cerita inspiratif dari seorang Muhammad Baidowi. Sampah plastik menjadi pilihan ladang bisnis Baidowi. Setelah bertahun-tahun mendaki karir sebagai auditor di sebuah bank asing, Baidowi memutuskan untuk keluar dan mencoba usaha sendiri. Dengan modal awal 50 juta, Baidowi mendirikan pabrik penggilingan plastik yang dinamainya Fatahillah Interplastik. Namun berbisnis sampah pun ternyata memiliki tantangan sendiri.
Persaingan sesama pengusaha limbah plastik ternyata sangat ketat dan keras, karena sebelumnya tak punya pengetahuan tentang sampah plastik dan minim peta perdagangan. Tidak jarang Baduy harus pulang dengan modal nyaris habis. Kendala lain, satu-satunya mesin pemotong plastik di pabrik Baduy kerap mengadat sehingga produksinya terganggu. Situasi ini dialami Baduy selama lebih dari 2 tahun. Sambil jalan, saya belajar betulin mesin itu. Saya bongkar, kemudian saya pasang lagi. Pokoknya sampai hafal betul isi perut mesin itu, ujar Baduy. Sambil menjalankan usahanya itu, Baduy rajin mengunjungi pameran industri, terutama yang berkaitan dengan mesin pengolah plastik. Brosur-brosur tentang mesin pengolah plastik dikumpulkan dan dipelajari benar-benar cara kerja mesin tersebut. Kini, laki-laki tampan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang ini tidak hanya mampu bisnis daur ulang limbah plastik. Melalui perusahaan CV Majestic Buana Group di Kota Bekasi, kini Baduy memiliki 40 karyawan. Baduy juga membuat mesin-mesin pengolah limbah plastik antara lain mesin penghasil pelet plastik, mesin crusher pencacah plastik, dan mesin pengolah lainnya. Mesin itu ia jual kepada mitra. Istilah Baduy kepada relasi bisnisnya yang sama-sama mengolah limbah plastik. Ia juga diminta membangun mesin atas pesanan instansi pemerintah. 2 di antaranya dari Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Hampir 6 tahun menggeluti bisnis daur ulang sampah plastik, Baduy tidak hanya memperoleh keuntungan materi hingga puluhan juta rupiah per minggu, tetapi juga melebihi dari 40 mitra yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dari mitra-mitra tersebut, Baduy memasok hasil olahan sampah plastik yang kemudian diekspor ke Cina. Baduy melihat ada peluang memproduksi dan menjual mesin buatan sendiri. Sejak 2001, ia mengajak pembelinya bermitra. Baduy melatih dan membina mereka menjalankan usaha dan membeli produknya yang sudah berupa biji plastik. Kini dia punya lebih dari 60 mitra di seluruh Indonesia. Dalam berusaha, Baduy meyakini bahwa keuntungan bukan semata-mata dari kemampuan mesin, melainkan karena kegigihan dan keuletan mitranya mencari bahan baku sampah plastik. Hebat ya ceritanya seorang Baduy ini. Hebat ya cerita dari seorang Baduy ini. Para supplier dan bahan pabriknya dia anggap dan diperlakukan layaknya mitra. Begitu juga dengan para pembelinya. Jika dihitung mitra pemasok adalah sekitar 40 dan mitra pembelinya ada sekitar 60, ditambah lagi karyawan kira-kira 40 orang, maka jumlah mitra kerja Baduy ada 140 orang. Enak kan kalau ada 140 orang bersinergi membantu usaha kita. Ada kejadian yang cukup ekstrim terjadi di British Airways. Pada pertengahan tahun 2009, British Airways mengalami kejatuhan finansial yang cukup parah. Biasanya kalau perusahaan sudah mau bangkrut, maka para karyawan sudah siap-siap mencari pekerjaan baru agar tidak terganggu keuangannya. Tapi ini tidak terjadi di BA. CEO BA, Willie Walsh, rela tidak digaji selama 1 bulan. Ia juga meminta kepada total 40.000 staf untuk tidak digaji selama 1 bulan untuk menyelamatkan perusahaan. Tidak disangka permintaan itu ternyata disetujui oleh staf-staf lainnya dari berbagai level. Selama 1 bulan, total ada 7.000 staf yang
gajinya rela dipotong. 800 staf rela tidak digaji, hampir 7.000 karyawan berhenti tanpa digaji atau mengubah statusnya menjadi karyawan paruh waktu. Willie Walsh mengatakan, "Ini adalah respon pertama yang fantastis. Saya mau berterima kasih kepada semua yang menjadi relawan untuk membantu perusahaan melewati masa sulit ini." Respon ini jelas menunjukkan perbedaan yang signifikan dari setiap individu. Akhirnya perusahaan dapat menghemat sekitar 10 miliar euro untuk mengatasi krisis perusahaan saat itu. Memang sih, pada akhirnya terjadi kontra dari berbagai pihak, namun loyalitas para karyawan yang membuat British Airways tetap bertahan di tengah krisis melanda. Oke, sekian audiobook di bab ini. Sebelum kita lanjut, Catatlah poin-poin penting pada buku ini dan actionlah sesegera mungkin jika diperlukan. Bantu kami untuk melayani pendengaran Anda dengan cara subscribe, like, dan request buku yang ingin kami bacakan di kolom komentar. Salam dari kami dan teruslah mencari ilmu.